Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rati Anggoro Wilis, SEMM, CDMS, CPOD, selaku dosen Digital Innovative Entrepreneurship. Mohon perkenalkan diri, saya Hairani Lestari. Saya dari kelas MJ 502 NIM 240 2010 20 493 S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan soal nomor 2 pada UAS mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship mengenai analisis konsep dan juga penerapan bisnis digital. Yang pada kesempatan kali ini saya akan mengambil studi kasus pada perusahaan Ruang Guru. Nah, sebelumnya, apa sih bisnis digital itu dan apa perbedaannya dengan bisnis konvensional? Jadi, bisnis digital didefinisikan sebagai aktivitas promosi baik untuk sebuah brand maupun produk dengan menggunakan media elektronik atau digital. Secara garis besar, perbedaan utama antara bisnis konvensional dengan bisnis digital adalah terletak pada fleksibilitas dan juga infrastrukturnya. Nah, dari sisi aksesibilitas, bisnis digital ini dapat diakses kapan saja, tanpa batasan waktu dan dari mana saja, dari lokasi mana saja, selama tersedia jaringan internet. Yang kedua, itu dari sisi terkait infrastruktur fisik. Berbeda dengan bisnis konvensional yang membutuhkan toko atau gudang fisik secara hierarkis, nah bisnis digital ini memiliki toko atau pabrik virtual yang bisa berada di seluruh penjuru dunia. Dan yang ketiga, dari sisi interaksi, konsumen dalam bisnis digital itu tidak terbatas oleh hierarki dan juga bisa langsung mengakses penawaran secara mandiri melalui platform digital. Terdapat 3 jenis utama dari bisnis digital. Yang pertama adalah versi digital dari bisnis non-digital. Nah, maksudnya bagaimana? Itu adalah bisnis yang menawarkan versi digital dari barang atau jasa yang biasanya itu dijual dalam bentuk fisik. Contohnya, penjualan e-book, e-journal, dan e-comic. Nah, yang kedua adalah fasilitator digital dari bisnis non-digital. Nah, contohnya apa? Adalah bisnis yang menggunakan teknologi digital untuk memfasilitasi transaksi barang dan juga jasa fisik. Nah, contohnya itu adalah e-commerce atau online shop, yaitu toko daring. Dan yang terakhir itu adalah bisnis digital hybrid. Itu merupakan kombinasi dari berbagai jenis bisnis digital yang digunakan secara bersama-sama untuk memaksimalkan pendapatan perusahaan. Baik, mohon izin Ibu Rati, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil studi kasus bisnis digital, yaitu Ruang Guru sebagai platform bisnis digital berbasis edukasi. Nah, mungkin kita sudah sangat familiar ya dengan Ruang Guru ini di era teknologi yang maju ini. Nah, Ruang Guru ini merupakan perusahaan education technology atau edutech asal Indonesia yang bergerak di bidang layanan pendidikan digital. Nah, Ruang Guru ini didirikan pada tahun 2014 oleh Belva Devara, Izzuddin Ismail, dan juga Muhammad Fajrin Rashid. Nah, Ruang Guru ini sendiri bertujuan untuk mempermudah akses pendidikan berkualitas bagi pelajar di seluruh Indonesia dengan menggunakan teknologi. Nah, jadi apa sih yang ditawarkan Ruang Guru kepada konsumennya? Nah, jadi Ruang Guru ini menyediakan berbagai layanan belajar interaktif. Nah, seperti apa? Seperti pertama adalah video pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum pembelajaran di Indonesia. Yang kedua adalah kelas live online dengan pengajar yang profesional. Yang ketiga adalah latihan soal dan juga pembahasan. 4 adalah fitur pembelajaran personalisasi. Dan yang terakhir adalah bimbingan belajar untuk siswa SD hingga SMA dan juga hingga persiapan ujian masuk universitas. Nah, semua layanan ini itu bisa diakses melalui aplikasi mobile dan juga platform web. Dan ini juga membuat proses belajar menjadi lebih fleksibel, efisien tanpa harus hadir secara fisik di ruangan kelas. Nah, kembali ke topik yaitu terkait bisnis digital. Di sini kita akan membedah di Ruang Guru ini apa sih jenis-jenis bisnis digital yang terdapat di Ruang Guru ini. Nah, yang pertama terkait versi digital dari bisnis non-digital. Nah, Ruang Guru ini menyediakan materi pembelajaran dalam bentuk video dan juga modul digital seperti e-book atau e-journal
Yang ini relate dalam materi sesi 14 mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship ya Ibu. Yang ini biasanya juga diajarkan secara fisik di kelas. Nah, yang kedua ini fasilitator digital dari bisnis non-digital. Nah, dari platform Ruang Guru ini memfasilitasi pertemuan antara pengajar, yaitu tutor, dan juga siswa melalui teknologi digital untuk jasa bimbingan belajar. Dan yang ketiga, bisnis digital hybrid. Nah, Ruang Guru mengombinasikan kedua elemen di atas tadi untuk memaksimalkan pendapatan perusahaan. Nah, dari hasil analisis tadi dapat kita ambil bahwasannya Ruang Guru ini menggunakan jenis bisnis, yaitu bisnis digital hybrid, di mana Ruang Guru ini tidak hanya menjual konten atau produk-produk digital tadi, tapi juga bertindak sebagai perantara atau fasilitator jasa pendidikan. Nah, integrasi berbagai model ini itu menjadikan Ruang Guru sebagai platform pendidikan yang komprehensif. Baik Ibu, untuk selanjutnya di sini kita akan melakukan analisis keunggulan Ruang Guru. Ruang Guru punya keunggulan apa aja sih? Nah, ini dibahas dari 3 sisi. Pertama, terkait pasar tanpa batas, yang kedua terkait potensi penghasilan, dan yang ketiga terkait pemanfaatan teknologi digital. Nah, untuk yang pertama adalah pasar tanpa batas. Nah, di sini dari inovasi yang diberikan atau diciptakan oleh Ruang Guru dapat disimpulkan bahwasannya siswa di pelosok daerah itu dapat mengakses kualitas pengajaran yang sama dengan siswa di kota besar. Itu hanya dengan menggunakan aplikasi saja tanpa perlu hadir di kelas fisik. Nah, yang kedua, karena ini tidak memerlukan kehadiran fisik antara siswa dan juga tutornya, di sini ada potensi penghasilan yang lebih untuk bisnis digital, dalam hal ini adalah Ruang Guru. Nah, karena tidak memerlukan gedung fisik untuk setiap cabang, jadi Ruang Guru dapat melayani jumlah siswa yang tidak terbatas secara bersamaan, sehingga omsetnya ini dapat berlipat ganda tanpa kendala kapasitas gudang atau ruang. Di sini dapat dilihat ketika kita membuka website Ruang Guru, terdapat beberapa paket yang dapat diambil siswa untuk mengakses layanan yang diberikan oleh Ruang Guru. Dan keunggulan lain yang utama itu tentunya adalah terkait pemanfaatan teknologi digital oleh Ruang Guru itu sendiri. Di sini Ruang Guru menggunakan smart system untuk mentransfer data materi pembelajaran dan juga jasa pengajaran secara nirkabel kepada pengguna di seluruh lini bisnisnya. Baik, mohon izin Ibu Rati untuk selanjutnya kita akan membahas terkait transformasi bisnis dan juga usulan pengembangan terhadap Ruang Guru. Nah, untuk selanjutnya adalah terkait transformasi digital bisnis yang dapat dilakukan oleh Ruang Guru. Nah, Ruang Guru sendiri ini dapat memanfaatkan transformasi digital bisnisnya dengan menerapkan enterprise architecture untuk menyelaraskan strategi bisnis pendidikan dengan perkembangan teknologi IT yang berguna untuk memaksimalkan sumber daya perusahaan. Nah, jadi pemanfaatan uang digital untuk sistem pembayaran ini juga itu sangat krusial dalam memudahkan transaksi di era industri 4.0. Jadi, di sini Ruang Guru dapat melakukan pemanfaatan menggunakan uang digital untuk sistem pembayaran di aplikasi Ruang Gurunya. Nah, adapun usulan pengembangan yang dapat kami berikan terkait dengan Ruang Guru ini pertama adalah kolaborasi akademisi. Nah, Ruang Guru dapat meningkatkan komersialisasi teknologi melalui kolaborasi riset dengan institusi pendidikan formal, baik itu sekolah dan juga universitas. Yang kedua adalah penguatan SDM digital. Nah, Ruang Guru dapat fokus pada peningkatan kualitas tutor dan juga tim IT agar dia mampu beradaptasi dengan perubahan strategi bisnis digital yang tentu sangat dinamis dan juga bagaimana cara mengatasi kendala faktor manusia dalam transformasi teknologi. Baik, mohon izin Ibu Rati, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait dengan analisis bisnis digital
Terima kasih atas kesempatannya. Saya Hairani Lestari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.